Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Terdengar ya, Bu Siti ya. Bu Nopa, terdengar suara saya, Bu Nopa? Terdengar, Bapak. Alhamdulillah. Pak Misman, Assalamualaikum Pak Misman. Baru 7 yang bergabung ya. Kita tunggu dulu ya sampai jam 13.30. Rambut apa ini? Kita coba tes suara Pak Misman. Assalamualaikum Pak Misman. Ya. Jelas, Pak, sudah terdengar. Kurang jelas suaranya, Pak. Sehat Pak Misman? Cek suara, Pak. Sudah bisa masuk, Pak? Iya, terdengar suara Pak Misman, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sudah suaranya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Backgroundnya bagus, Pak Misman. Itu tadi ngopi di halaman depan. Halaman depannya ya. Luar biasa nih. Posisi di mana, Pak Misman? Saya di Pacitan, Pak. Pacitan ya. Sekarang sedang di sekolah atau di rumah? Ini di rumah. Di rumah, alhamdulillah. Luar biasa. Jumatan tadi. Iya. Kita cek yang lain ya. Okay. Pak Sony di mana ini, Pak? Saya di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Iya. Di sedang di PPTK IPA ya. Khawatir kalau di rumah internetnya kurang bagus. Iya. Bagi Bapak Ibu yang ada kameranya, boleh dicoba dulu kameranya, dites dulu ya. Nah, silahkan. Supaya terlihat nih wajah-wajahnya. Nah nih Bu Sri Nurbaiti sudah terlihat nih. Assalamualaikum Bu Sri. Masih di mute mikrofonnya Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jelas terdengar nih Bu. Ini di rumah ya Bu Sri ya? Iya, di sekolah Pak. Tapi di sekolah, iya. Daerah mana Ibu? Daerah Riau. Oh di Riau. Riau Daratan ya? Iya. Oh iya. Tepatnya daerah mana Bu? Kabupatennya? Rokan Hulu Pak. Rokan Hulu. Yeah. Baik. Ini sudah terlihat lagi Bu ini. Bu Dameria Gultom. Ya Pak. Yang Bu Gultom. Selamat siang. Aduh. Selamat siang Pak. Nah sudah jelas terdengar suaranya. Di mana Bu Gultom posisinya? Di Kalimantan Tengah Pak. Oh di Kalteng ya. Daerah mana Kaltengnya? Murung Raya. Murung Raya, ya. Baik, Bu Gultom sudah terlihat. Yang lainnya, coba Bu, Bapak Ibu diaktifkan kameranya bagi yang tersemat kamera di komputernya.
Tadi Bu Sri sudah ya. Bu Vina dicoba Bu Vina, Bu Setiorini, Bu Rahmayeli, kemudian Bu Teresia, dan Bu Arneta. Bu Nova juga belum ini ya, belum dicoba kameranya Bu Nova. Enggak. Hebat. Bagaimana praktiknya Bapak Ibu? Sudah dicoba? Sudah coba kemarin. Sudah share ini foto ya kemarin ya. Iya. Iya, itu kan baru mencoba. Jadi kemarin kan belum Pak, belum di kuis itu kan sebetulnya ada ya kegunaan dari skala. Iya, nah, kemarin betul. Waktu saya upload itu belum menyelesaikan kuis. Jadi saya masih bingung. Nah ini kok ada skala. Baru ada titik-titiknya itu ya Pak ya. Oh iya. Luar biasa. Itu skala tidak harus 1 meter Pak ya? Tidak mesti 1 meter, berapapun bebas. Yang penting bebas. Sesuai dengan kenyataannya. Oh gitu. Dannya apapun boleh. Boleh penggaris, boleh lakban, atau apapun gitu. Sebagai penanda saja. Iya. Untuk ini Pak Misman, untuk aplikasi ini baru mengenal atau sudah? Baru pertama ini Pak. Oh pertama ya. Baru pertama ini. Akrab nanti ya dengan aplikasi ini. Pengalaman baru nih. Pengalaman baru ya. Hari ini kami video conference. Jadi kalau ada nanti keperluan. Itu sebetulnya sudah lama Pak ya untuk tracker itu Pak. Sudah lama Pak. Kalau dulu di UPI pendidikan fisika belum ada materi itu. Tapi saya ngobrol dengan guru-guru yang fresh graduate gitu ya, yang baru lulus dari UPI. Sudah ada sekarang kurikulumnya. Sekarang sudah ada. Ada masuk dibahas tracker juga. Iya. Jadi mungkin asumsinya sebagian besar kawan-kawan guru fisika belum mengenal gitu. Belum mengenal. Karena memang kalau tidak dikurikulumkan mungkin kan ini ya. Ada yang mengeksplorasi, ada yang tidak kan begitu ya. Iya. Makanya dibuka kelas ini ya mudah-mudahan bisa lebih tersampaikan ke berbagai daerah terkait dengan aplikasi tracker ini. Barangkali mungkin aplikasi ini bisa bermanfaat ya untuk pembelajaran fisika khususnya. Wah ini sangat bermanfaat Mas. Kalau kita lihat yang bisa contoh-contoh itu bisa divideokan, kemudian mereka juga bisa praktek. Wah ini kayaknya sangat menarik. Iya. Jadi yang asalnya fenomena hanya dilihat saja, harapannya bisa ketemu angka-angkanya, nilai-nilainya, data-datanya gitu kan. Luar biasa nih. Kalau untuk pelatihan yang tracker itu sudah sering atau mulai kapan Pak itu? Pelatihan itu sempat dimasukkan di salah satu mata diklat, pelatihan IBL, Inquiry Based Learning. Itu yang program pelatihan PMTK IPA sebelum pandemi ini kan. Jadi pelatihannya memang tatap muka. Tatap muka ya. Jadi salah satu tools untuk membahas materi mekanika waktu itu. Tapi kalau pelatihan khusus trackernya yang tatap muka tidak ada. Biasanya kan lebih ke pendalaman materi gitu atau praktikum berbagai materi. Ya. Alhamdulillah ada diklat online, jadi kami bisa leluasa mengembangkan materi-materi kecil seperti tracker khusus gitu, atau ada kawan yang mengembangkan diklat FET gitu ya untuk animasi fisika, ya itu bagus. Ya. Jadi yang ditambah ini memang topik-topiknya kecil-kecil Pak, satu topik gitu, tapi khusus itu saja. Gitu. Terus ini apa Pak ya? Aplikasinya itu kalau ada yang volley, badminton itu kan ada untuk mengukur gerakan bolanya ya. Bisa Pak. Bisa. Tinggal nanti di kamera saja. Nanti kita bahas bagaimana
teknik memvideokan supaya bermanfaat nanti videonya bisa kita pakai untuk aplikasi tracker. Iya. Sudah gabung Pak Agus Cahyono. Selamat kabar Pak. Selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Di mana posisi Pak Agus? Saya ini masih di sekolah Pak Sani. Daerah mana Pak Agus? Daerah Kendal Pak Sani. Oh, Jawa Kendal. Tengah. Jawa Tengah ya. Baik, Ya. baik luar biasa. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ya. Ada Pak Misman, Pak Agus, Bu Gultom ya. Bu Gultom sudah praktek belum Bu? Masih mencoba berdasarkan video yang ada di Oh iya, mengikuti tutorialnya ya. tutorial. Iya. Baru berarti ya, baru mengenal tracker ya. Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini sebagai awal ya untuk nanti bisa lebih intens lagi Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini. Kalau Pak Agus sudah mengenal sebelumnya Pak Agus? Sudah mencoba sebelumnya? Sudah pernah mencoba Bapak, cuman ya masih nyoba-nyoba saja sih karena belajar sendiri ya. Tidak ada yang bimbing. Iya, Gitu, artinya Pak. sebelum mengikuti Didamba ini, aplikasi tracker sudah dikenal oleh Bapak ya? Sudah, iya. Dengan cara eksplorasi sendiri gitu ya? Iya. Luar biasa, baik. Bu Nopa sudah mencoba Bu Nopa? Ambil data sesuai sesi ini kan sesinya masuk ke sesi 3 ya? Ya, sudah Bapak. Sudah. Tapi menggunakan video yang ada di tutorial. Ya, menggunakan video bawaannya ya. Video bawaannya, baik. Kalau Bu Setiorini bagaimana Bu? Masih di mute mikrofonnya Bu. Saya terlambat, Pak. Baru mulai, Pak. Oh, ya tidak masalah Bu. Jadi walaupun terlambat, kelas-kelas yang dibuka hari-hari sebelumnya tidak kami tutup. Jadi kami biarkan terbuka supaya Bapak Ibu yang baru bergabung bisa menyusul. Oh iya, terima kasih Pak. Ya dicoba ya Bu ya, mudah-mudahan berhasil terus. Iya. Ya jangan sungkan kalau ada masalah, tanyakan saja baik di forum diskusi maupun di WA group ya. Nanti ada kawan-kawan yang sudah duluan kan bisa sharing nantinya. Iya Pak. Baik. Bu Rahmayati bagaimana Bu kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Ya. Sudah mencoba, sudah praktek, Bu? Sudah, ya. Posisi di daerah mana, Ibu? di Pekanbaru, Bapak. Oh, Pekanbaru. Oh, sama dengan Bu, siapa tadi? Pekanbaru ya? Itu Rohul tadi, Bu. Oh, ya, Rokan Hulu ya. Jauh ya? Jauh, Bapak. Baik. Ini Pak Adriawan. Pak Adriawan, Assalamualaikum, Pak Adriawan. Waalaikumsalam, Bapak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Posisi daerah mana, Bapak? Saya di Sinjai, Sulawesi Selatan, Pak. Oh, Sinjai, Sulawesi Selatan. Luar biasa ini. Ini sudah waktu Indonesia Tengah ya? Ya, Timur. betul. Timur Tengah, Pak? Tengah, Pak. Tengah ya. Ada Pak Onto Kisworo. Selamat siang, Pak Onto. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Ya. Dari mana, Bapak? Daerahnya? Saya dari Denpasar, Bali. Oh, dari Bali ya, dari Bali. Ya. Luar biasa ini. Asli Bali, Bapak? Bukan, saya asli Jogja. Oh, dari Jogja, ya, dari Jogja. Ya. Mengembara di Bali ya, Pak ya? Iya. Untuk aplikasi tracker sudah mengenal sebelumnya, Pak? Sebelumnya baru kemarin dari tutorial yang Bapak kasih. Dari pas masuk di Damba saja ya, sebelumnya belum eksplorasi ya. Baik, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar ya. Saya pun masih belajar, Pak. Ini Bu Ike nih sudah terlihat. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Pak. Posisi di mana Bu Ike? Saya di Tangerang Selatan Pak. Oh, di Tangsel ya. Ini sedang di sekolah atau di rumah? Ini di rumah. Di rumah, oke. Sudah praktek Bu Ike? Sudah Pak, sudah. Cuma memang perlu mengeksplor fitur-fitur yang lain ya. Iya. Kan baru beberapa fitur, jadi mungkin setelah Zoom meeting ini banyak yang bisa saya eksplor ulang lagi nanti. Baik. Sebelumnya sudah mengenal tracker atau baru di Damba ini? Belum Pak, baru di latihan ini. Oh, iya. Baik, luar biasa nih. Ini Bu Teresia juga ada. Bu Teresia, selamat siang Bu Teresia. Selamat siang Bapak. Dari daerah mana Bu Teresia? Dari Kabupaten Badung.
Bali. Oh, dari Bali. Sama dengan Pak ini ya, Bali ya. Tadi Pak siapa? Lupa saya. Bapak Unto. Pak Kisworo ya. Iya. Pak Kisworo ya. Sudah praktek Bu Teresia? Tadi sudah mencoba pakai ya video bawaannya. Cuma kayak sering lupa-lupa langkah-langkahnya. Soalnya baru pertama kali ya. Iya. Nanti akan terbiasa juga ya kalau sering dicoba. Baik, ini sudah bergabung 18, tidak masalah. Bapak Ibu sudah jam 13.33. Kita mulai saja Bapak Ibu ya, kita buka dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa bergabung ya. Bergabung di kegiatan Zoom meeting. Ini merupakan kegiatan yang sinkronus ya. Sebagian besar kegiatan diklat kita kan asinkronus ya. Mulai dari melihat video itu masing-masing bebas, kemudian mengisi forum diskusi, kemudian juga mengisi kuis gitu ya. Alhamdulillah baru saat ini kita bisa melakukan kegiatan sinkronus melalui Zoom meeting ini. Agenda kita seperti yang tertulis di LMS untuk jadwal Zoom meeting ada 3 ya. Yang pertama penjelasan mengenai upload tugas Bapak Ibu ya. Upload tugas untuk diklat di Damba kelas tracker ini khusus kelas A ini. Yang kedua penjelasan mengenai kegiatan diseminasi. Baru yang terakhir yang ketiga kita membahas praktiknya ya. Praktik apa saja kita akan eksplor ya, masalah-masalah atau kemudian apa lagi gitu ya. Dan mungkin izinkan saya nanti akan mendemokan juga materi untuk sesi berikutnya mengenai teknik analisis data ya. Berikut menyimpan filenya supaya nanti Bapak Ibu bisa secara mandiri praktik ya, dan nanti akhirnya Bapak Ibu membuat tugas gitu ya. Baik Bapak Ibu yang hadir di sini, tidak ada kendala untuk mengakses kelasnya Bapak Ibu. Misalnya saya tidak bisa masuk ke aktivitas berikutnya begitu. Atau lancar semuanya Bapak Ibu? Ya, lancar Pak. Lancar ya, mudah ya. Mudah diikuti ya untuk kelas-kelasnya gitu ya. Ya, di samping Bapak Ibu melengkapi kegiatan di kelasnya, ada kegiatan yang memang tidak terpantau di kelas, yaitu praktik Bapak Ibu. Kalau praktik ini kan tidak bisa saya pantau ya, apakah Bapak Ibu sudah praktik atau belum gitu ya. Nah itu kegiatan mandiri, silahkan dicobakan Bapak Ibu ya. Dicobakan, ikuti video tutorialnya. Dan insya Allah nanti besok pagi Bapak Ibu bisa mengakses sesi berikutnya. Nah pada sesi itu ada handout juga yang dapat membantu Bapak Ibu untuk praktik. Di samping melihat video tutorial, Bapak Ibu juga bisa membaca handout-nya, mengikuti langkah-langkah yang ada di handout-nya. Nah, sengaja handout ini saya simpan di belakang supaya Bapak Ibu fokus dulu di video dulu. Karena kan yang video singkat ya, kalau handout kan panjang gitu ya. Apa namanya? Sumber referensinya begitu. Baik, Bapak Ibu, yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai tugas ya. Ini perlu saya sampaikan karena khawatir ada Bapak Ibu yang tanda petik gagal fokus sehingga tugasnya tidak dilakukan. Nah, sehingga nanti statusnya tidak lengkap gitu ya. Tidak tuntas untuk diklatnya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Untuk share screen. Apakah sudah terlihat layar komputer saya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak, sudah. Sudah, baik. Nah, Bapak Ibu, sampai hari ini Bapak Ibu baru bisa membuka sesi 3 ya. Sesi 3 ini, mengambil data. Jadi setelah berhasil menginstal, Bapak Ibu praktik mengambil data dari video bawaannya gitu ya. Video bawaan ini kan bagus kualitasnya. Nah, sehingga memudahkan untuk kita dalam berlatih gitu dibanding video hasil kita. Nah, sampai Zoom meeting ini insya Allah besok pagi akan dibuka sesi 4 analisis data. Nanti ada handout yang bisa Bapak Ibu download. Kemudian ada video tutorial cara menganalisis data. Setelah dapat data nanti dianalisis. Ada forum diskusi terkait kendalanya.
ada kuis, umpan balik, dan materi tambahannya. Berarti tambahannya itu materi spektrum gas hidrogen ya. Ini untuk kelas berapa di sama itu? 12 ya, di kelas 12 ya. Yang apa? Deret ya. Deret Balmer gitu ya. Liman kan begitu. Di kelas 12. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi ini. Nah, ini Bapak Ibu setelah selesai sesi 4, ini merupakan rangkaian latihan dasar sebetulnya. Jadi melalui diklat ini tentu belum cukup ya Bapak Ibu untuk menguasai tracker secara utuh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa secara mandiri mencari berbagai sumber. Nah, setelah sesi 4 selesai, sesi 5 ini laporan praktik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buka dulu laporan pengantarnya, kemudian silahkan download contoh LKPD. Ini contoh ini bukan berarti harus seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di contoh ini pun ada langkah yang masih keliru. Silahkan Bapak Ibu cari langkah mana yang keliru gitu di contoh ini ya. Nah, kemudian ada forum diskusi. Ya, yang penting di sini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu upload tugas. Tugasnya apa? Tugasnya 2 file Bapak Ibu ya. Ada 2 file yang harus Bapak Ibu upload. Pertama, file rekaman video sendiri. Boleh menggunakan HP atau boleh menggunakan kamera ya. Kamera khusus gitu ya. Kalau saya pikir menggunakan kamera HP pun tidak apa-apa. Bagus gitu ya. Nah, supaya nanti ketika berkesempatan menugaskan kepada siswa, yang paling mungkin kan siswa mengambil video menggunakan kamera HP ya. Nah, oleh karena itu Bapak pun sama, Bapak Ibu pun mengambil videonya menggunakan kamera HP. Nah, apa fenomena yang divideokan itu bebas ya. Boleh gerak lurus beraturan, bendanya bebas. Boleh gerak lurus berubah beraturan, boleh gerak parabola, boleh gerak jatuh bebas, boleh gerak vertikal ke atas. Jadi seputar kinematika ya. Seputar kinematika divideokan. Berapa menit durasinya? Bebas. Durasinya bebas gitu ya. Bagaimana cara mengambil videonya nanti akan dibahas berikutnya. Nah, satu file video. Yang kedua, video tadi kemudian Bapak Ibu analisis menggunakan aplikasi tracker. Jadi dibuka di tracker ya, diambil datanya. Kemudian lakukan analisis sesuai dengan keperluannya. Dengan topiknya, apakah GLB, GLBB, gerak parabola, GJB, atau gerak vertikal ke atas gitu ya. Dianalisis, nah nanti hasilnya disimpan dalam bentuk file TRZ. Nah, seperti apa TRZ, seperti apa TRK, nanti akan kita bahas bersama. Nah, cukup nanti dalam file TRZ. Nah, mengapa dalam TRZ? Supaya videonya terbawa. Nah, kemudian Bapak Ibu mengembangkan lembar kerjanya, lembar kerja praktikum yang akan digunakan oleh siswa ketika praktik topik tersebut ya. Boleh topik GLB, GLBB, topik gerak parabola. Ketika praktikum topik tersebut dipandu dengan menggunakan LKPD yang tentunya LKPD ini akan berbeda dengan LKPD sebelumnya karena kita menggunakan aplikasi tracker gitu ya. Nah, seperti apa alur berpikirnya dalam LKPD ini nanti akan saya presentasikan gitu. Nah, jadi saya ulangi, yang diupload bukan videonya tapi TRZ ya. Satu file TRZ, yang kedua file LKPD. Apa itu file TRZ? File TRZ itu adalah file hasil analisis tracker yang ada videonya. Itu file TRZ. Yang kedua LKPD. Formatnya boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PDF. Untuk LKPD-nya. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu mengupload 2 file TRZ, yaitu file hasil analisis video menggunakan tracker ya. Di TRZ ini ada videonya terbawa. Yang kedua LKPD. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya, 2 file ya. File TRZ, hasil analisis video menggunakan tracker, dan file LKPD. Nah, videonya video yang mana? Video hasil rekaman sendiri.
Kemudian LKPD-nya LKPD yang mana? LKPD satu topik sesuai dengan fenomena yang direkam di videonya. Kalau GLBB berarti LKPD-nya untuk GLBB. Kalau gerak parabola berarti LKPD-nya untuk gerak parabola. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Kalau belum jelas boleh ditanyakan. Jelas ya? Nah itu terkait tugas. Mudah-mudahan tugas ini tidak berat ya. Jadi satu diklat ini hanya sekali tugas ini saja Bapak Ibu. Tugasnya hanya ini saja. Ini sebagai bukti yang menunjukkan Bapak Ibu sudah berhasil praktiknya mempraktikkan dari teori yang ada di kelas kita gitu ya. Nah, untuk kepentingan tugas ini Bapak Ibu menguploadnya paling akhir di hari kan 12 hari ya. 12 hari pelatihan di hari ke-11. Berarti tanggal 29 ya. Karena tanggal 30 Bapak Ibu akan fokus menyelesaikan sesi penutup. Sesi penutup itu intinya ada di tes akhir. Jadi Bapak Ibu buka dulu pengantar sesi, nanti mengerjakan tes akhir. Untuk tes akhir ini hanya di-set 1 kali. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih waktu yang terbaik, waktu yang tidak ada gangguan internetnya gitu ya. Waktu yang tidak terganggu oleh siapapun gitu ya. Kalau kuis, Bapak Ibu bisa melakukan atau mengulang sekali, 2 kali totalnya. Kalau kuis, sekali dapat skor, masih belum puas, coba lagi sekali. Itu untuk kuis. Kalau untuk tes akhir, hanya di-set sekali. Kemudian Bapak Ibu juga mengisi format RTL atau rencana tindak lanjut. Nanti isiannya di-upload di ini, di link ini ya. Uploadnya berupa file Word saja. Apa itu RTL-nya? RTL-nya berisi rencana Bapak Ibu yang akan melakukan diseminasi. Nanti Bapak Ibu ada kewajiban diseminasi. Apa itu diseminasi? Itu menyampaikan kembali materi yang ada di pelatihan ini kepada teman sejawat. Gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai diseminasi. Nah, buktinya berupa laporan. Nanti akan di-upload khusus di bagian diseminasi. Kalau di sini baru rencananya, kapan diseminasinya gitu ya, jadwalnya. Sebelum diseminasi, apa saja kegiatan Bapak Ibu? Misalnya menyiapkan bahan tanggal berapa gitu ya. Memberikan pengumuman tanggal berapa gitu ya. Menghubungi calon peserta tanggal berapa. Pelaksanaan tanggal berapa, membuat laporan tanggal berapa. Upload laporan tanggal berapa. Itu isi dari RTL-nya. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu mengisi evaluasi fasilitator dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ini. Itu untuk tanggal 30 nanti di hari terakhir kegiatan di hari ke-12 gitu ya. Nah, sehingga upload tugas praktik ini di hari ke-11 tanggal 29. Nah, oleh karena itu sudah semestinya sebelum upload tugas Bapak Ibu ada yang presentasi tugas ya. Supaya ada kegiatan konfirmasi kan. Ada tanggapan, ada konfirmasi dari rekan-rekan yang lain gitu ya. Nah, ini akan saya jadwalkan di hari ke-9 dan atau hari ke-10 gitu. Berarti hari kapan ya? Hari ke-9 itu. Tanggal 27 28 ya. Hari Selasa dan Rabu ya. Hari Selasa dan Rabu insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada jadwal bentrok. Saya akan mencoba buka Zoom meeting Selasa siang dan Rabu siang. Mudah-mudahan tidak bentrok ya, karena kebetulan minggu depan saya ikut pelatihan juga. Mudah-mudahan ada waktu kosong sehingga bisa Zoom meeting. Agendanya presentasi tugas. Tugasnya tidak masih selesai. Jadi pada hari Selasa sejauh mana selesainya dipresentasikan, dikonfirmasi apakah sudah seperti ini tugasnya gitu ya, apa kendalanya, bagaimana solusinya gitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk RTL Bapak itu tadi kan dibatasi jumlahnya ya. Schedule RTL mulai dari perencanaan, bahan, alat sampai timingnya. Itu tadi 5 orang. Terus andaikan itu kita ada di sekolah, kemudian kita satu rumpun MGMP maksudnya. Tapi satu rumpun MGMP kan nggak mungkin ada fisika semua. Iya. Diseminasi kan ya Bu ya? Fisikanya, iya. Nanti fisika diseminasi kan akan dibahas berikutnya Bu setelah ini. Oh iya. Iya. Baik Pak. Kalau RTL-nya sendiri berisi jadwal-jadwal dulu. Iya. Jadwal yang akan dilakukan Bapak Ibu mulai dari perencanaannya, persiapan, pelaksanaan diseminasi sampai membuat laporannya gitu ya. Nanti terkait seperti apa diseminasi akan dibahas berikutnya setelah tuntas tugas ini ya.
yang upload tugas. Baik. Terkait tugas Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Tugas dan RTL. Tugas RTL tadi, ini kan berarti mempresentasikan video yang kita buat kan ya Pak? Oh, kalau yang presentasi video yang dibuat itu ada di Zoom meeting hari Selasa insya Allah ya, Selasa Rabu. Iya. Itu dalam kaitannya dengan tugas yang akan Bapak Ibu upload di sini. Iya. Apakah itu videonya, analisisnya, dan juga LKPD yang dibuat Bapak Ibu ya. Yeah. LKPD itu LKPD kosong ya, LKPD yang akan nanti dipakai kepada siswa untuk praktik nanti. Berarti formnya aja ya Pak form ya? LKPD-nya. Iya. Berikut nanti panduan-panduan sampai ke nanti ada kesimpulannya gitu ya, yang kosong gitu ya. Mungkin sudah jelas ya untuk tugas ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah nanti setelah tanggal 30 Bapak Ibu kan mengisi tes akhir ya. Mudah-mudahan semua skornya tinggi gitu ya. Nah seandainya masuk kriteria lulus, Bapak Ibu nanti akan memperoleh sertifikat kelulusan diklat. Bagi yang skor akhirnya itu, skor akhir itu kan dari nilai akhir ya, dari tes akhir dan nilai sikap juga keterampilan. Nilai keterampilan akan diambil dari tugas Bapak Ibu, nilai tugas ini ya, nilai tugas laporan praktik, nilai sikap dari keaktifan Bapak Ibu di forum diskusi, dari ketepatan Bapak Ibu mengumpulkan tugas, dan diskusi-diskusi pada saat Zoom meeting gitu ya. Nah itu masuk ke nilai sikap, digabung dengan nilai tes akhir, akan menjadi nilai akhir. Jika nilai akhirnya itu di atas kriteria minimumnya, Bapak Ibu akan mendapat sertifikat. Jika di bawah kriteria minimum itu 70, Bapak Ibu tidak lulus, tapi akan mendapatkan surat keterangan. Nanti akan diunduh sendiri Bapak Ibu suratnya di sini. Bagi yang lulus, klik sertifikat, dapat sertifikatnya. Tapi kalau sudah dapat sertifikat, jangan minta surat keterangan, tidak akan dapat. Jadi hanya satu saja. Bagi yang tidak lulus, tidak bisa download sertifikat, tapi akan bisa mendownload surat keterangan. Bagi Bapak Ibu yang tidak tuntas, tidak terchecklist semua aktivitas di kelasnya, maka tidak akan dapat sertifikat dan tidak akan dapat surat keterangan. Begitu ya. Nah, walaupun Bapak Ibu lulus, sertifikat tidak bisa didownload sebelum Bapak Ibu mengupload laporan diseminasi, Bu. Oh iya. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu mengupload atau mengunggah laporan diseminasi, sertifikat belum bisa download gitu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke penjelasan mengenai diseminasi Bapak Ibu. Maaf Pak Sony. Ya, sebelum ke diseminasi ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Maaf Pak, itu yang nilai akhir tadi, tes akhir. Nilai akhir kan diambil atau merupakan gabungan dari beberapa nilai kriteria tadi. Terus tadi kan ada komponen nilai sikap. Nah, nilai sikap itu tadi kan diambilkan dari keaktifan, cepatnya membalas dan lain-lainnya. Nah, mohon maaf karena memang saat ini saya sedang menyusun ERKAM. Jadi saya itu mengerjakannya pasti pagi sekali atau terus yang sore-sore sekali. Siap. Iya, jadi masalah, kalau Bu, ya. dikatakan tepat misalnya harus selama setelah jam 7 ke sana, justru kalau jam 7 sampai jam 2 itu atau bahkan kadang jam 3 gitu masih mengerjakan tugas-tugas yang utama di sekolah. Tidak masalah, Bu. Itu tidak mempengaruhi. Jadi kan ini sifatnya mandiri ya, mengisi forum diskusi, kemudian juga mengupload tugas. Itu unsur yang tadi tidak berpengaruh, Bu. Nah, yang kami nilai itu yang paling tinggi terutama yang memberi solusi di forum diskusi. Saya sudah lihat semua ya. Di forum diskusi itu ada yang memberi solusi, kan ada teman yang bertanya gitu ya, ada masalah. Tapi jangan khawatir, yang bertanya pun, yang punya masalah pun tidak dikurangi nilainya, justru bagus gitu ya. Dia menampilkan masalah gitu. Nanti yang menanggapi, yang memberikan solusi terbaik, yang banyak memberi solusi itu yang bagus nilai sikapnya begitu ya. Nah, itu juga, kan kadang belum terbaca. Karena belum terbaca karena selama siang kan mungkin emang untuk nyusun yang RKAM yang ini yang terbaru ini. Kebetulan sekolah madrasah kami terpilih untuk menjadi piloting 10 sekolah yang di secara nasional. Oh iya. Jadi ini masih awal sekali, jadi masih banyak yang harus dipelajari. Sehingga tidak masalah, Bu.
Iya, terima Paling kasih. tidak Ibu kan akan lanjut ke sesi berikutnya. Kalau Ibu minimal sekali sudah posting di forum diskusi dan sekali menanggapi ya. Minimal itu saja. Nah, nilai plusnya kalau misalnya bisa memberikan solusi bagi kawan lain yang memang ada masalah di diskusi itu gitu ya. Oh iya. Ya, tidak masalah, Bu. Tidak masalah. Jadi nilainya itu mulai dari nilai akhir itu adalah nilai post test atau tes akhir gitu ya. Ditambah nilai ditambah tugas sikap, tambah keterampilan. Jadi kalau tes awal tidak berpengaruh ya, berapapun skornya, tes awal tidak berpengaruh. Itu sebagai pengenalan saja, pemanasan gitu ya. Tapi luar biasa tes awalnya ada yang sudah 90 gitu ya, berarti sudah mengenal sebelumnya mungkin aplikasi terkait ini. Maaf Mas Tony, itu kemarin saya kayaknya mencatat nilai akhir itu tugas akhir atau nilai tes akhir 30%. Betul. Ditambah NK nilai keterampilannya 40%. Betul. Ditambah dengan nilai sikapnya 30%. Betul. Nah, berarti yang misalnya kuis tiap hari itu? Kuis tidak berpengaruh. Oh gitu. Nilai kuis tidak berpengaruh, itu permainan saja. Permainan di tiap sesi. Itu juga termasuk materi belajar sebetulnya. Makanya kuis karena materi kuisnya sama semua. Iya. Iya. Materi kuis sesuai dengan materi yang ada di sesi itu gitu maksudnya Bu ya. Iya. Dan kemarin udah ditanyakan, sekarang juga ditanyakan lagi. Iya. Yang ditanyakan di pretest ada di kuisnya ya. Begitu Bu ya. Iya, sengaja Bu memang. Jadi pretest itu memang untuk pengenalan awal bahwa yang akan dipelajari seperti ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu belajar di sesinya, dicek pengetahuannya dari tes kuisnya. Tes kuis itu sebenarnya bukan tes sih, permainan saja. Apakah bisa bisa tercerna tidak gitu ya materi yang ada di sesi itu dengan jawaban aja di kuis betul atau tidak. Kalaupun masih salah kan diulangi lagi saja. Sekali lagi bisa diulangi sehingga skornya 100 ya. Ya Bu Parwi 100 ya skornya ya. Nilai keterampilan tadi komponennya apa Pak? Keterampilan hanya satu Bu. Hanya ini saja. Hanya ini nih. Upload tugas praktik. Oh iya. Nanti akan direspon dan diberi skor di aplikasi yang ini. Iya. Nanti otomatis tergabung nantinya. Ya? Iya. Jadi mohon tugas ini yang 2 file TRZ dan file LKPD dibuat separipurna mungkin lah, sebaik mungkin begitu ya. Untuk file tugasnya. Oleh karena itu ada mudah-mudahan ada jadwal untuk Pikon, untuk presentasi dulu ya sebelum diupload. Mungkin tidak semua, Pak tapi Sony, ya. Boleh enggak gini? Andaikan kemungkinan laporan tugas itu tadi, nilai keterampilan itu tadi kan lumayan besar 40%. Itu kalau misalnya ternyata dari pihak panitia menilainya ini kok kurang sempurna ini, bisa nggak itu diremedi istilahnya kayak gitu? Oh iya, makanya sebelum diupload nanti ada ada presentasi dulu, walaupun tidak semua nanti ya. Duluan saja siapa yang presentasi gitu ya. Makanya dicoba diselesaikan secepatnya sehingga hari Selasa bisa presentasi. Sejauh mana tugasnya dipaplikan saja begitu. Nanti dikomentari bersama dan menjadi gambaran bagi rekan yang lainnya juga kan begitu ya. Nah, sehingga nanti hari Rabu atau hari Kamis, hari Rabu ya, tanggal 29 Bapak Ibu tinggal mengupload saja tanggal 29. Tinggal mengupload yang sudah dipresentasikan atau sudah diperbaiki ya, walaupun tidak presentasi tapi menyimak tayangan yang lain, ada kesesuaian, tinggal diperbaiki begitu. Nah, nanti insya Allah saya akan memberikan skor itu di setelah tanggal 29. Nanti pada saat Bapak Ibu diseminasi, saya mengisi nilai gitu. Kalau yang tes akhir kan otomatis jadi nilai sendiri nanti, tidak perlu saya nilai kan. Tapi yang ini yang tugas keterampilan ini perlu saya isi secara manual di sistem. Sambil melihat juga untuk sikap ada di kegiatan di forum diskusi. Dan dilihat di activity completion-nya gitu yang sering saya share tiap pagi itu ya, activity completion itu. Baik, untuk tugas bagaimana Pak Ibu? Masih ada pertanyaan?
mengenai tugas yang videonya, Pak. Iya, silakan. Nanti serta membuat video fenomena sehari-hari, kemudian dianalisis dengan menggunakan kurang jelas suaranya Pak Adriawan. Itu yang kurang bagus mungkin sinyalnya. Baik, jadi sudah jelas Pak? Ya, sudah, silakan Pak. Jadi peserta kan harus membuat video fenomena fisika, misalnya kapan dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kemudian video itu dianalisis dengan menggunakan software tracker. Betul. Jadi nanti Pak yang diupload itu yang hasil analisisnya. TRZ. Ya. Tulis LKPD-nya. Boleh dalam Word kalau LKPD ya, boleh Word, boleh PDF. LKPD-nya sesuai dengan topiknya. Kalau Bapak videonya tentang gerak parabola, berarti LKPD-nya gerak parabola. Nanti kalau Bu Ike misalnya topiknya GLB, mobil-mobilan baterai gitu ya, maka LKPD-nya juga untuk GLB. Satu saja LKPD-nya. Gitu Pak Adriawan. Masih ada yang ditanyakan lagi? Itu saya kurang paham Pak yang file TRZ itu gimana? Oh iya, nanti dijelaskan Pak pas pembahasan praktik setelah ini. Setelah membahas diseminasi, kita akan masuk ke teorinya sama praktik trackernya bersama-sama. Oh iya. Berikut juga contoh-contoh videonya Pak akan saya tampilkan juga. Gitu Pak. Baik, untuk tugas bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Kalau belum jelas bisa juga tanyakan di WA ya, di grup WA ya. Baik, kalau sudah jelas kita masuk ke pembahasan mengenai diseminasi Bapak Ibu. Setelah tanggal 30 Bapak Ibu mengerjakan tes akhir dan juga mengisi format-format dan juga ada angket evaluasi gitu ya. Tuntas semua. Ini harus tuntas semua evaluasinya karena untuk bisa masuk ke dokumen diseminasi Bapak Ibu harus sudah tuntas di sini. Di mengisi angket evaluasi penyelenggaraan. Kalau sudah terisi semua kan sudah checklist gitu ya. Kalau sudah checklist bisa ke sini nanti dibuka. Di tanggal 1 sampai tanggal 9 Mei ini rentang waktu untuk Bapak Ibu melakukan diseminasi. Diseminasi mungkin cukup berapa jam gitu ya, sehari itu tidak full ya, tidak berhari-hari gitu ya. Bisa mungkin 2 jam pelajaran ya di hari kapan gitu ya, di antara tanggal 1 sampai tanggal 9. Untuk modanya bebas Bapak Ibu. Boleh melalui Zoom meeting, silahkan ya. Boleh Zoom meeting atau boleh bertemu langsung di kelas, di ruangan. Gitu ya. Nah, berapa orang minimal sasarannya? Sasaran peserta diseminasi minimalnya ada 5. Tapi tidak dibatasi. Kalaupun banyak tidak masalah. Contoh kasus di angkatan 4 MGMP Fisika Kota Bandung itu menyelenggarakannya workshop berseri setiap hari Sabtu selama 3 kali dengan membuat LMS baru dan juga Zoom meeting. Itu dibuka untuk umum seluruh Indonesia. Jadi pesertanya banyak. Itu gabungan 5 guru peserta. Itu tidak masalah, bagus gitu ya. Bagus. Itu bebas ya. Tapi minimalnya 5. Ada yang di MGMP setempatnya, ada yang di sekolah, boleh. Kalau gurunya kurang di sekolahnya, ya boleh dengan guru yang lain. Gitu ya, silahkan. Nah, apa buktinya? Jangan lupa buktinya berupa daftar hadir Bapak Ibu ya. Bagi yang ada pertemuan di kelas, di ruangan, misalnya 2 jam pelajaran gitu ya, menayangkan apa itu tracker gitu ya, secara umum gitu, dari mana downloadnya, bagaimana installnya, bagaimana menggunakannya gitu ya. Buat daftar hadir Bu, nanti daftar hadir akan dipakai untuk laporan daftar hadir ya. Bagaimana kalau Zoom meeting kegiatannya tidak ketemu langsung? Boleh di chat saja. Di chatnya Bapak Ibu minta pesertanya itu untuk mengisikan nama dan asal sekolah. Itu sebagai bukti Zoom meeting. Nanti jangan lupa setelah selesai Zoom meeting, di-copy chatnya gitu ya. Di-copy sebagai bukti daftar hadir. Oh ya Bapak Ibu, untuk sekarang pun sama. Bapak Ibu silahkan aktifkan chatnya ya. Kemudian ketikkan nama dan asal sekolah. Ini sebagai bukti kehadiran Zoom meeting Bapak Ibu sekarang. Silakan Bapak Ibu sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya. Silakan aktifkan dulu chatnya, kemudian ketikkan nama dan asal sekolah Bapak Ibu. Sebagai bukti kehadiran Zoom meeting hari ini.
Nah, nanti pun sama Bapak Ibu ya. Nanti pun ketika diseminasi begitu saja kalau yang Zoom meeting. Silakan ketikkan nama dan asal sekolah dari peserta diseminasinya gitu ya. Itu sebagai bukti kehadiran peserta diseminasinya. Jadi sekali lagi rentang diseminasi itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Silakan rencanakan di RTL tadi, di rencana lanjut mau tanggal berapa. Misal tanggal 7. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 6 persiapannya apa saja. Tanggal 8 sampai tanggal 9 membuat laporannya gitu ya. Tanggal 9 terakhir mengupload Bapak Ibu. Terakhir mengupload laporan tanggal 9 Mei. Nah, sehingga tanggal 10 otomatis sertifikat bisa di-download. Tinggal di-print sendiri ya. Nah, untuk datanya Bapak Ibu silakan perbaiki profilnya. Di LMS ada profil Bapak Ibu ya, ada nama kan gitu ya. Kalau masih belum sesuai namanya, silakan sesuaikan, perbaiki. Nah, kalaupun nanti setelah download sertifikat, nanti namanya belum sesuai juga, bisa diperbaiki lagi profilnya, di-refresh, download lagi. Jadi sertifikat ini bisa di-download berulang-ulang Bapak Ibu. Gitu ya, sesuai kebutuhan. Kalau sudah download, filenya hilang, download lagi saja. Tinggal diklik lagi, download, ada lagi sertifikat dengan nomor yang sama. Dengan seri kode sertifikat yang sama. Sesuai dengan nama Bapak Ibu. Ini tampaknya internet di saya kurang bagus. Apakah masih jelas suara saya Bapak Ibu? Ya, jelas. Masih jelas. Baik, alhamdulillah. Untuk penjelasan diseminasi ada pertanyaan Bapak Ibu? Maaf, untuk yang misalnya kita menggunakan Zoom. Itu tadi kan cukup mengunduh dari setting teman-teman kita. Betul. Presensinya pakai Yahoo atau pakai Google Form aja? Oh ya, kalau pakai chat boleh, tapi kalau menggunakan Google Form atau Yahoo lebih bagus lagi silahkan. Tapi saya tidak memberatkan ya, kalau misalnya Bapak Ibu terbebani kalau menggunakan Google Form ataupun Yahoo atau yang lainnya, boleh hanya berbentuk chat saja, gitu ya. Berbentuk chat di Zoom Meeting kan ada chatnya ya. Nah, itu diketikkan nama peserta diseminasi dan asal sekolahnya, itu cukup. Tapi kalau pakai Google Form lebih bagus lagi. Pak Latif silahkan, sudah ini mengajukan pertanyaan. Oke Pak, makasih Pak. Mau nanya, ini diseminasinya itu kurang jelas suaranya Pak, didekatkan mikrofonnya. Oke, untuk diseminasinya boleh mahasiswa atau siswa enggak Pak? Diseminasi itu ke teman sejawat, berarti ke guru lagi Pak. Oh, berarti nggak boleh ke mahasiswa atau tidak boleh ya, tidak boleh. Ke guru lagi. Pak. Terima kasih, Pak. Kalau di sekolah ada ya 5 orang ya gurunya. Ada. Diundang saja lah sebentar, paling 2 jam pelajaran gitu ya. Ini masih ada, silahkan. Kalau misalkan kan di sekolah kayak kami yang sekolah swasta kan pasti cuma 1 guru. Oh gitu ya. Itu gimana? Apakah boleh, misalnya kan seperti matematika kan pada umumnya juga pasti bisa menggunakan seperti. Oh iya. Apakah bisa pas diseminasinya itu dengan guru bidang studi lain atau gimana? Iya. Pertama, upayakan dulu dengan guru fisika, Bu. Misalnya dari sekolah lain gitu ya, atau rekan-rekan yang seangkatan yang sudah jadi guru kan gitu ya. Nah, silakan dikabari saja ikutan itu. Nah, kalaupun terpaksa, bolehlah yang serumpun, misalnya ya yang dekat-dekat gitu ya, atau matematik silahkan saja Bu. Itu alternatif terakhir ya, sebelum syarat pertama tidak terpenuhi gitu ya. Nah, yang penting berarti nanti misalnya ujungnya 5 orang minimal gitu ya. Kalau misalnya kan ini nih sama-sama juga, tapi dari misalnya kalau dianya ngajar di IPA, ngajar SMP di IPA terpadu bisa juga ikut. Bisa Pak. Bu, bisa Bu. Bisa boleh guru IPA SMP ya, karena nanti ada fenomena gerak juga ya. Itu bermanfaat bagi mereka. Boleh. Masih ada lagi yang ditanyakan Pak Ibu untuk diseminasi? Ya, saya Pak. Ya silakan Pak Adriawan. Mengenai diseminasinya Pak, apakah kan dimulai itu secara lengkap diberikan kepada teman sejawat, mulai dari pengenalan tracker sampai terakhir ambil video sampai menganalisis Pak? Untuk materinya saya serahkan kepada Bapak Ibu, silahkan ya. Silahkan. Apakah mau seperti itu atau mau hanya sekilas mengenai gambarannya saja, silahkan.
bagus lagi seperti tadi Pak Adriawan, sampai praktiknya gitu ya. Lebih bagus seperti itu. Atau mungkin di pertemuan itu didemokan dulu saja. Karena kan hanya 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran gitu kan. Nanti terakhirnya mungkin mereka bisa mencoba sendiri kalau yang tertarik kan gitu ya. Kalau mau praktek bersama pun di lab silahkan saja, bebas gitu ya. Untuk strateginya, untuk materinya silahkan bebas. Yang jelas menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu peroleh di kelas di dambanya gitu Bapak Ibu. Boleh utuh ataupun boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi. Silahkan. Sudah mungkin ya untuk diseminasi ya? Cukup jelas ya? Nah, mengapa saya sampaikan sekarang? Karena ini waktunya di tanggal ini ya, di tanggal 1 sampai 9. Artinya harus sudah siap-siap sekarang direncanakan. Sudah siap-siap ngobrol dengan guru-guru yang lain gitu ya. Ketika nanti pada saatnya Bapak Ibu sudah memang siap. Bagaimana kalau pelaksanaan diseminasi jadwalnya berbeda dengan RTL yang Bapak Ibu upload? Tidak masalah Bapak Ibu. RTL kan rencana ya. Kalaupun meleset tidak masalah. Misalnya rencananya hari Rabu, ternyata hari Kamis. Atau dimajukan hari Selasa, tidak masalah. Bapak Ibu tidak usah mengupload ulang RTL. Biarkan saja RTL itu diupload yang tadi gitu ya. Kalaupun berubah, diseminasinya tidak masalah. Tidak usah memperbaiki RTL. Yang penting nanti Bapak Ibu mengupload laporannya gitu ya. Baik, kalau sudah cukup jelas untuk diseminasi, kita masuk ke bagian akhir terkait dengan trackernya Bapak Ibu. Pak. Ya, silakan Bu. Menambahkan, boleh bertanya Pak. Jadi untuk yang diseminasi ini kan di bulan 9. Terputus Bu Ika suaranya, diulangi lagi. Iya. Ya Bu Ika, terputus suaranya. Iya. Oh, terputus ya sinyal. Coba diulangi lagi Bu. Atau mungkin di saya jadi untuk bagus, diseminasi ya. Untuk diseminasi ini kan nanti baru dibuka di Didamba itu tanggal 1 sampai dengan 9 Mei ya Pak. Betul. Kita mau menyiapkan dari sekarang, cuma pengen tahu template laporan diseminasinya itu apa. Itu bisa di mana ya lihatnya Pak? Iya. Di sini ada Pak, Bu. Di sini. Tapi ini baru dibuka tanggal 1 Bu. Tidak masalah, nanti belakangan saja tanggal 1. Tanggal 1 dibuka, langsung download saja tanggal 1. Sederhana kok itu laporannya. Bapak Ibu tinggal masukkan tanggalnya kapan gitu ya. Kemudian fotonya ataupun screenshot dari Zoom meetingnya ya. Kalau Zoom meeting, kalau di kelas atau di ruangan atau di lab fotonya ya. Ada fotonya. Kemudian ada bukti fotonya ya Pak ya. Ya. Kalau Zoom meeting screenshot saja, di screenshot. Kemudian ada daftar hadirnya atau nama pesertanya. Kemudian juga ada nanti surat pernyataannya dari kepala sekolah yang jadi kepala sekolah Ibu ya. Ibu di sekolah mana Bu? Saya di SMAN 1 Tangsel Pak. Ya, jadi surat pernyataan dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Tangsel bahwa menyatakan bahwa Ibu sudah melakukan diseminasi dengan moda ini pada tanggal ini gitu. Formatnya bebas. Tapi kalau mau contoh nanti akan saya berikan contoh laporan yang sebelumnya gitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih nanti Pak. Di WA saja mungkinnya, di grup WA. Iya, baik Pak. Terima kasih. Baik, kalau nanti ada yang masih kurang jelas, mungkin bisa tanyakan di WA grup Bapak Ibu ya. Baik, lanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai trackernya sendiri Bapak Ibu ya. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah jauh gitu ke sini ya, sudah masuk ke analisis data, pengambilan data, tapi tidak apa-apa kita bahas lagi dari awal Bapak Ibu ya. Ini pengantar saja sebagai motivasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya tampilan PowerPoint. Sudah Pak. Terhalangi oleh foto tidak? Oleh kamera terhalangi ya? Halangi sedikit. Oh ya, kayak ini aja dihalangi. Oke. Segini terlihat ya? Ya, ini sengaja ini sebagai ini saja, sebagai motivasi bagi kita semua ya. Ini bahan tayang yang sudah saya bawakan di seminar, di webinar tahun kemarin ya. Jadi ini
upaya membangun literasi sains dan literasi digital ya, serta literasi numerasi bagi siswa melalui pembelajaran fisika. Dengan cara apa? Dengan cara praktikum fisikanya menggunakan aplikasi tracker gitu ya. Nah, ini kan literasi itu merupakan salah satu komponen atau bagian dari keterampilan abad 21 Bapak Ibu ya. Ini sudah familiar Bapak Ibu ya slide ini. Pak. Nah, ini ada numerasi, sains dan digital, ini bisa kita latihkan ke siswa melalui aplikasi tracker. Nah, sementara literasi sains gitu ya, literasi sains ini jelas-jelas fisika itu akan menyumbangkan literasi sains bagi siswa kan gitu ya. Dimulai dari menjelaskan fenomena sains gitu ya, fenomena fisikanya, kemudian mendesain pengetahuan keterampilan gitu ya, dan juga menginterpretasi data dan bukti sains. Ini yang penting nomor 3 Bapak Ibu. Aplikasi tracker ini sangat membantu siswa dalam menginterpretasi data dan memaknai bukti sains ya, sehingga menemukan pemahaman atau pengetahuan fisikanya gitu. Digital yaitu berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi, baik itu software maupun hardware-nya gitu ya, perangkat komunikasi dengan tujuan tadi untuk berpikir kritis, kreatif ya, dan juga yang lain-lainnya termasuk di fisikanya gitu. Nah, sehingga ketiga literasi tadi dan numerasi ini angka-angka ya, simbol-simbol ya, berupa grafik, pola gitu ya. Ini pun bisa kita latihkan melalui kegiatan praktikum ya, apalagi dibantu dengan tracker. Data kuantitatifnya kan bisa muncul. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang sudah praktek pengambilan data jadi muncul data kuantitatif Bapak Ibu ya? Ya, muncul besar fisikanya. Nah, ini sangat bagus. Nah, sehingga kepekaan terhadap angka-angka yang penting ini akan terlatihkan bagi siswa gitu. Nah, di sini di fisika ini idealnya dibelajarkan melalui fakta berupa objek dan fenomena nyata itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai belajar fisika hanya melalui animasi. Jangan ya Bapak Ibu ya, apalagi hanya ceramah gitu ya. Nah, sebaiknya belajarnya dari objeknya langsung, dari objek dan fenomenanya gitu ya. Nah, sayangnya fenomena ini banyak dijumpai seperti gerak lurus. Tinggal lihat mobil-mobilan baterai ya dijalankan tuh gerak lurus kan gitu ya. GLBB, tinggal lihat gerak benda yang meluncur pada bidang miring gitu ya. Atau gerak parabola ya tinggal lempar bola ya, atau kertas dilipat-lipat diremas gitu ya. Kertas diremas dilemparkan melengkung menjadi gerak parabola ya. Iya betul. Mudah fenomena sebetulnya. Jadi ketika belajar fisika sudah tunjukkan saja langsung. Ketika membahas gerak parabola ya sudah, kertas diremas dilemparkan, nah itu gerak parabola. Nah, pertanyaannya apa berikutnya? Tentu kan kita ingin tahu berapa jarak tempuhnya, berapa ketinggiannya, berapa kecepatan awalnya, kan gitu ya. Berapa percepatan yang berlaku pada gerak tersebut, yang bekerja pada gerak tersebut. Itu yang sulit, betul Bapak Ibu ya? Itu yang sulit, kan tidak mungkin kita mengukur langsung ya. Karena tidak ada tracknya. Iya, betul. Tidak mungkin simsalabim bolanya itu ketika bergerak berhenti dulu, kemudian siswanya mengukur dulu tingginya berapa gitu ya, catat waktunya berapa, kan tidak mungkin. Ya, betul. Nah, dengan tracker masalah tadi terjawab ya, terpecahkan Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contoh pada gerak parabola yang Bapak Ibu lakukan kemarin ya di video bawaan tracker seperti ini kan. Ya. Nah, dengan mudah polanya akan terekam seperti ini kan, terlacak seperti ini ya, dengan manual kan begitu ya, terlacak seperti ini. Dan juga akan tervisualkan berupa grafik ya. Grafiknya pun bisa kita ubah, ada grafik X terhadap T, ada grafik Y terhadap T, atau kita ganti menjadi PX, PY, atau A gitu ya, bebas. Nah, ini mudah ya. Kita lihat di sini X terhadap T-nya lurus ya Bapak Ibu ya, kurvanya linear ya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan fenomena atau materi sebelumnya yang membahas tentang GLB. Bahwa kurva GLB untuk X terhadap T itu kan lurus. Oh, kalau begitu berarti searah sebuah X-nya GLB gitu ya. Lihat di sini yang Y terhadap T-nya. Ini asalnya jaraknya kan jauh, berarti ini lambat ya. Mendekat antar titiknya ini. Sampai dekat berarti ini makin cepat. Kalau sini kebalikannya. Dekat, jauh, makin jauh. Berarti ini dipercepat, ini diperlambat, ini dipercepat. Berarti apa ini?
GLBB. Nah, jadi sudah masuk dari fakta ini ya. Dari objeknya langsung, objek asli, kemudian divideokan, diambil datanya, langsung ketemu. Bukan cerita buku lagi. Tapi ini sudah dari yang ada di siswanya gitu ya. Fenomena benda yang ada di siswanya, yang digerakkan oleh siswanya. Ketemulah sudah ini GLBB, ini GLBB, ini GLB. Materi GLB kan sudah sebelumnya terkait dengan konsep sebelumnya. Gitu ya. Iya. Jadi enak ya belajarnya. Ini belum muncul rumus ya. Belum muncul rumus-rumus gerak parabola belum ya. Baru membahas ini kan gitu ya. Lanjut ketika dianalisis, tracker ini memungkinkan kita untuk melakukan analisis data. Misalnya kurva Y terhadap T bisa ketemu persamaannya seperti ini. Gitu ya. Ini sedang tidak stabil internet di saya. Apakah masih jelas Bapak Ibu gambar dan suaranya? Jelas, Pak. Masih jelas? Masih jelas, Pak. Ya. Nah, kurva ini Bapak Ibu. Kurva ini kalau praktikum biasa menggunakan milimeter blok, saya jamin tidak akan ketemu persamaan seperti ini Bapak Ibu ya. Walaupun sudah punya data ya, tapi kalau menggunakan aplikasi ini, polanya sudah dapat. Asalkan disesuaikan, ini kan parabola. Nanti ketemu parameternya. Parameter A besarnya berapa, B besarnya berapa, C besarnya berapa. Lihat angkanya. Nanti angka ini akan dimaknai, Bapak Ibu. Dimaknai secara fisika. Kita coba lanjut. Nah, seperti ini. Ini persamaannya ya. Lihat dimensinya. Ini dimensi apa nih Bapak Ibu? Di ruas kiri. Panjang. Dimensi panjang. Maka suku-suku di ruas kanan pun harus dimensi panjang. Kalau begitu ketemu nanti dimensi untuk A-nya. Ya. Ini dimensi untuk percepatannya. Percepatan. B-nya pun sama dengan cara yang sama. B untuk dimensi kecepatan. C-nya untuk dimensi jarak. Jarak juga, yaitu jarak awal gitu ya. Atau posisi awalnya gitu ya. Kalau dari 0 mulainya XY-nya, koordinat XY-nya 0,0 aja berarti ya 0-nya 0 kan gitu ya. Nah, nanti dimasukkan, diganti B-nya ke sini. Dimasukkan menjadi Pi 0. Pi 0 menurut siapa? Pi 0Y. A-nya juga dimasukkan nanti dan seterusnya gitu ya. Nah, ini harus digabungkan dengan kurva yang lain. Ini baru kurva Y dengan T. Nah, kemudian kurva VY terhadap T seperti ini. Nanti akan ketemu A-nya. Lihat lagi dimensinya. Meter per sekon kuadrat. Ini sudah menunjukkan percepatan. Berapa? Percepatan. Ini harus sensitif siswa itu melihat angka ini. Milik siapa ini negatif 9? Percepatan apa ini? Percepatan. Iya. Nah, gitu ya. Gravitasi. Iya, sensitif kan di SMP sudah tahu ya. Nilai percepatan gravitasi berapa? 10 atau 9 gitu kan mendekati. Diajak ke sana. Balik ke sini nanti. Yang A ini berapa nih? 4,6 ya. A di sininya? 4,6. Yang A di sini berapa? 4,6. 9,2. Kira-kira hubungannya bagaimana? 2 kali. Iya. Nah, nanti ketemunya di belakang nanti. Di belakang bahwa hubungannya 2 kali ya. 2 kali dari A-nya ya. Atau A itu G. Jadi muncullah persamaan ini. Bukan muncul, diperoleh persamaan ini. Dari mana? Dari analisis ini. Analisis grafik, persamaan matematikanya, dan analisis dimensi fisikanya. Nanti akan muncul, atau akan ditemukan rumusnya. Rumus apakah ini? GLBB. GLBB vertikal ke atas. Iya, lebih spesifik lagi nanti pada pelajaran gerak parabola ya. Pada gerak parabolanya. Jadi rumus-rumus ini tidak disampaikan dari buku atau diturunkan secara teori, tapi diperoleh siswa melalui praktik. Dari mulai sederhana melemparkan bola atau benda, merekam, mengambil data, menganalisis, membuat grafiknya, dapat persamaan matematika yang ini. Kemudian analisis dimensi menjadi persamaan fisika. Akhirnya persamaan dapat sendiri. Nanti silakan buka buku halaman sekian, sama tidak persamaannya? Sama. Bayangkan alangkah bahagianya siswa ya, Bapak Ibu ya. Dengan praktek seperti ini ya. Senang ya siswanya ya kalau proses belajar seperti itu kan. Menemukan persamaan sendiri begitu Bapak Ibu.
Nah, sehingga ini kan di buku ini. Iya. Di buku ini jangan diberikan di awal, tapi munculnya disamakan dari persamaan yang ada dari aplikasi tracker. Nah, harapan saya Bapak Ibu, LKPD yang Bapak Ibu susun adalah merupakan panduan berpikir siswa untuk berkegiatan seperti ini. Mengambil membuat bendanya dulu, menggerakkan bendanya, memvideokan, kemudian mengambil data, kemudian mengolah, menganalisis, sampai menginterpretasikan data. Analisis dimensinya dipandu gitu ya dalam LKPD sampai menemukan persamaan seperti ini nanti. Nah, terakhir silahkan simpulkan samakah dengan yang ada di buku gitu ya. Ini yang ada di buku ini. Yang ada di buku. Gitu Pak Ibu ya, LKPD seperti itu Pak Ibu ya. Iya. Ya, kira-kira kalau proses seperti itu pembelajarannya menggunakan pendekatan apa Bapak Ibu? Inquiry. Betul, inquiry. Jadi tanpa saya menyebut inquiry pun, komponen-komponen inquiry-nya tentu akan Bapak Ibu perhatikan ya ketika mendesain LKPD gitu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, ini tayangan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua ya terkait dengan aplikasi tracker. Nanti sebentar lagi saya akan coba mendemokan sendiri ya trackernya. Baik. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang sudah gabung di Zoom meeting ini untuk mengisikan nama dan asal sekolah di chatnya, chat di Zoom sebagai bukti kehadiran Zoom meeting. Silakan. Bu Rosmiati silakan ya, tuliskan nama dan asal sekolahnya. Baik, berikutnya saya akan menunjukkan contoh-contoh video rekaman sendiri, Bapak Ibu. Rekaman menggunakan kamera HP. Nah, sebetulnya tidak ada teori khusus. Yang penting syaratnya itu warna objek yang akan kita rekam, warna objek dengan background-nya harus kontras supaya mudah mengamatinya, gitu ya. Jadi warna objek dengan videonya warna objek dengan background-nya harus kontras. Yang kedua, posisi kamera tidak boleh berubah. Diam kameranya. Kalau menghadap ke sini tetap begini. Kalaupun benar bergerak, kamera jangan ikut bergerak mengikuti gerak benda. Seperti tayangan sepak bola ya, live gitu ya. Pas ditendang kan bolanya mengarah ke gawang, kameranya kan bergerak ikuti gerakan bola. Jangan. Tetap diam saja, biarkan melintas saja bendanya gitu ya, bergerak. Kamera tetap diam gitu. Yang kedua. Jadi yang pertama kontras antara warna benda dengan warna background. Kemudian yang kedua, posisi kameranya jangan bergerak, tetap diam di tempat. Sehingga upayakan area atau bidang rekamnya itu harus memuat gerak bendanya secara utuh gitu ya. Yang ketiga, kalau gerak bendanya ada komponen horizontal seperti misalnya GLB, gerak mobil-mobilan kan horizontal ya. Atau gerak pada bidang miring kan horizontal juga ada ya selain vertikal, atau gerak parabola gitu ya. Nah, upayakan geraknya itu dari kiri ke kanan merekamnya. Merekamnya dari kiri ke kanan ya. Walaupun sebetulnya tidak masalah dari kanan ke kiri, tinggal dibalik. Tapi itu jadi mengurangi maknanya. Apalagi bagi siswa kan. Oh, ini kan dibalik videonya, direkayasa. Nah, seperti itu. Jadi upayakan gerakannya dari kiri ke kanan. Walaupun tracker memungkinkan untuk membolak-balikan gambar. Kecuali yang gerak vertikal dengan jatuh bebas, tidak masalah, itu kan geraknya hanya vertikal begitu ya. Tidak masalah. Kalau yang ada komponen horizontalnya, saya lagi dari kiri ke kanan. Itu keberapa ya? Ketiga ya Bapak Ibu ya? Iya. Yang keempat, start videonya di awal dan stop videonya di akhir. Artinya begini, sebelum dilempar, video sudah nyala. Sudah nyala, baru lempar. Benda bergerak kan, kemudian jatuh gitu ya. Setelah jatuh baru off. Sehingga ada sisa ya. Ada sisa video, frame video di depan, dan ada sisa frame video di belakang. Kalau sisa tidak masalah, nanti kita akan
seleksi mana frame yang akan kita pakai gitu ya, daripada nanti kehilangan momen startnya lewat gitu ya, karena kan ketika dilempar baru klik ada waktu ya untuk nyala kan kamera aja lewat, jadi itu gambarnya kan gitu ya. Itu mungkin tipsnya ketika mengambil gambar menggunakan kamera HP. Bagaimana posisi HP-nya? Apakah landscape atau vertikal gitu ya, atau landscape-nya begini atau begini gitu ya, tidak masalah, silahkan. Nanti terbalik tidak masalah. Ketika ngambil video kan bagus gitu, pas diambil di tracker terbalik gitu ya, gambarnya tidak masalah, jangan khawatir, biarkan saja seperti itu. Yang penting posisi kiri ke kanan gitu kalau ada yang horizontalnya. Kalau jungkir tidak apa-apa ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait merekam dengan video? Satu lagi, karena akan dibahas di tracker, akan diolah tracker, maka jarak aslinya harus sesuai dengan cara dikalibrasi ya. Oleh karena itu Bapak Ibu menempatkan satu penanda, boleh penggaris, boleh ballpoint gitu ya, boleh ranting, boleh lakban, yang nilai panjangnya diketahui secara pasti. Nah itu untuk kalibrasi nantinya, untuk memberikan nilai panjang pada aplikasi trackernya. Tracker itu belum bisa mengukur panjang benda sebelum dikalibrasi, jadi ngaco nilai panjangnya, akan sembarang. Tapi bisa mengukur waktu, tidak usah kita kalibrasi waktu. Dari mana waktu? Ketika file video itu dibuka di tracker, data di video itu terkait waktu itu akan otomatis diolah oleh tracker menjadi nilai waktu. Jadi tidak masalah untuk waktu Pak Ibu ya. Yang masih bermasalah itu adalah panjangnya atau dimensinya, luasnya di tracker gitu kan. Luas bidang papan tulis di tracker itu bisa diketahui oleh tracker kalau kita memberikan nilai nilai kalibrasinya. Itu akan mendekati nanti nilainya di tracker itu ya. Gitu Pak Ibu. Baik, saya akan lanjutkan dengan menunjukkan contoh-contoh hasil rekaman video Bapak Ibu. Saya share screen lagi ya. Sudah terlihat Windows Explorer di saya Bapak Ibu? Sudah ya, baik. Baik, saya mulai dari contoh GLB dulu Bapak Ibu. Untuk GLB mudah, tinggal pinjam saja mobil-mobilan anaknya Bapak Ibu ya, yang pakai baterai ya. Nah, ini gelas itu bebas, maaf, belum. Jangan dulu yang gini. Tidak terbaca nih. Ini GLB ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan mobil-mobilan ya, pakai baterai ya. Ini GLB insya Allah. Nah, ini pakai penanda nih. Satu penanda di sini, satu di sini. Bapak Ibu terlihat tidak videonya? Kelihatan. Berjalan juga, jalan di video di jalan. Oke. Tinggal beri tanda saja 1 meter gitu ya. Kenapa ada tulisan ini? Kalau video ini dipakai oleh orang lain, kan tahu 1 meter ya. Kemarin di WA Group ada yang bertanya, kok 1 meter itu ya yang di video bawaannya? Memang 1 meter Pak, itu ya. 1 meter itu dari tutorialnya memang 1 meter jaraknya. Gitu. Nanti terbukti dengan nilai G-nya. 9,8 atau 10 atau 9, sekian itu nanti G-nya. Nah ini contoh pengambilan gambar. Bapak Ibu saya play ya. Lihat, ada frame awal dan ada frame akhir. Sehingga kita leluasa untuk menyeleksi frame-nya nanti. Nah, tuh. Ini satu ya, contoh videonya. Kemudian yang lainnya. Contoh GLBB sekarang ya. Yang bidang miring, Pak. Ya, ini bidang miring ya, bidang miring. Open with nih. Nah, ini bidang miring. Kira-kira Bapak Ibu menemukan tidak yang mana kalibrasinya? Yang anak panah. Ya, dari ujung ini ya, dari ujung sini sampai sini 85 cm. Iya. Tidak masalah. Kalau miring bagaimana Bapak Ibu posisinya? Miring anak panahnya. Boleh tidak? Boleh. Vertikal?
Boleh. Vertikal bebas, boleh. Bebas ya. Mau miring, mau vertikal, bebas silahkan. Yang penting tegak lurus dengan arah kamera supaya nilainya mendekati ya dengan nilai aslinya. Kan kalau miring tidak tegak lurus dengan kamera kan ada proyeksi ya nantinya ya. Tidak akan sama persis, nanti akan agak jauh sedikit dengan nilai aslinya. Di video kan ada bayangan, ada proyeksi ya kalau tidak tegak lurus dengan kamera. Oke. Kemudian apa lagi? Bidang miring. Bidang miring berarti ini mewakili GLBB ya, Bapak Ibu ya? Iya. Kalau GLBB nanti analisisnya sumbu X-nya itu searah gerakan Benda. Ya. Tapi kalau membahas materi bidang miring khusus, biarkan saja X-nya itu horizontal. Biarkan bendanya bergerak atau X-nya di bawah gitu ya. Baik, kemudian untuk yang pegas nggak ada Kak, Pak, contohnya. Yang mana? Untuk yang pegas nggak ada Kak, Pak, contohnya. Oh, pegas. Untuk sementara ini tugasnya jangan dulu ke pegas. Kita masih ke kinematika. Kinematika khusus untuk likup GLB, GLBB. GLBB bisa diwakili dengan bidang miring ya. Ya. Gerak jatuh bebas, vertikal ke atas, dan parabola, Bapak Ibu. Oh. Jangan dulu yang lain. Kalau mau mencoba yang lain itu silakan mandiri matematis saja. Barangkali Pak. Iya. Itu di luar tuntutan di sini gitu ya. Boleh dicoba boleh di tracking. Iya, Pak. Tapi yang diminta yang ini. Yang diminta yang ini. Berarti khusus untuk kinematika dulu. Khusus untuk kinematika ini saja dulu. Setelah yang ini terkuasai, insya Allah yang lainnya bisa dicoba. Mau gerak melingkar gitu ya. Mau tumbukan juga bisa gitu ya. Untuk tumbukan nanti ditimbang dulu bendanya karena ada unsur massa ya. Massa. Iya, ditimbang. Nanti dimasukkan di tracker ada untuk memasukkan massa bendanya. Setelah bidang miring apa lagi? Ini ya gerak jatuh bebas nih. Gerak jatuh bebas. Nah, ini ada penanda ya, lakban ini ya. Lakban dengan ini. Walaupun agak goyang kameranya kurang bagus ya. Kameranya goyang. Kalau saran saya sih pakai ini aja tripod. Pakai tripod biar diam kameranya. Jadi ketika tracking kalau goyang, frame di sini ke sini, nanti frame berikutnya ke sini, melenceng gitu ya trackingnya gitu ya, kurang bagus. Oke, kemudian gerak vertikal ke atas ya. Iya Pak, GVA Pak. Nah ini bisa dua-duanya sebetulnya ya. Bisa gerak vertikal ke atas, bisa gerak jatuh bebas ya. Nanti yang gerak jatuh bebas, Bapak Ibu bisa juga bagi dua lagi. Ada gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke bawah. Nanti akan terlihat beda persamaannya Bapak Ibu. Itu berguna untuk memperkuat konsep siswa. Konsep gerak jatuh bebas dengan konsep gerak vertikal ke bawah kan berbeda Bapak Ibu ya? Beda. Nah, itu akan ketemu dengan tracker perbedaannya di mana. Saya harap nanti ada Bapak Ibu yang mencoba gerak vertikal ke bawah plus gerak vertikal jatuh bebas ya, sekalikan langsung. Yang belum parabola ya, nah ini parabola. Walaupun sudah dilatihkan di video bawaannya. Open. Nah, cukup begini saja Bapak Ibu. Nah, jadi ada frame ketika bergerak tidak dipakai. Nanti pas lepas di sini baru dipakai. Maaf. Ini ya, close dulu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait contoh-contoh video dengan menggunakan rekaman HP. Sebelum nanti akan saya demokan analisis ya, analisis trackernya. Jelas Bapak Ibu ya? Mudah jelas. Ya? Mudah. Jadi jelas, praktikum kinematika tidak mesti tergantung dengan alat-alat di laboratorium fisika ya Bapak Ibu. Tapi boleh juga kan kegiatannya di lab ya. Jadi bawa kamera rekam jadi wah hebat gitu ya. Ngambil datanya manual dan juga menggunakan tracker. Pakai kit bisa ya. Kit mekanika ya. Pakai troli kan gitu ya. Pakai rel presisi, pakai rel apa yang di optik gitu ya. Iya, nah, bisa. Tanya Pak Sony. Bisa. Pak Sony tanya. Untuk
untuk video itu apa masuk dalam diupload juga ya? Oh iya, tadi mohon maaf saya salah ya. Video tidak usah diupload. Oh. Yang diupload itu setelah dianalisis nanti disimpan dalam format TRZ. Nanti ketika diupload saya buka itu videonya masuk terlihat. Jadi tidak 2 kali. Jadi hanya TRZ dan LKPD tugasnya 2 saja. Oh iya, untuk nama file walaupun itu ada di slot Bapak Ibu, mohon tuliskan nama depannya Bapak Ibu ya. Nama Bapak Ibu biar mudah nanti ketika di-download. Kalau hanya tugas LKPD itu tidak tahu namanya siapa gitu, walaupun di awalnya saya tahu dari mana awalnya. Jadi sekali lagi mohon nama filenya diawali dengan nama depan atau diakhiri saja ya. Misalnya LKPD, GLB, Adriawan. Atau misalnya analisis gerak parabola titik TRZ-nya. Analisis gerak parabola IKE gitu misalnya gitu ya. Jadi ada nama Bapak Ibu di belakang. Supaya saya bisa mengelompokkan nanti, memudahkan saya untuk mengelompokkan. Kadang-kadang saya mendownloadnya langsung semua. Nanti ketika input skor baru masing-masing dibuka satu-satu gitu. Oke, Pak. Sudah jelas Bapak Ibu ya untuk video? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, saya akan mendemokan walaupun Bapak Ibu sudah mahir ya karena kemarin berlatih ya. Tapi perlu nggak didemokan lagi Bapak Ibu untuk trackernya sendiri? Perlu, Pak. Mungkin ya sebentar saja ya, 15 menit ya. Sekitar 15 menit. Itu Baik. Pak, untuk mengubah video dari yang video kamera handphone dengan TRZ atau TRXJ itu bagaimana? Ya, sekarang saya akan coba membuka tracker. Nanti saya akan buka file video yang tadi salah satu. Yang tadi, yang contoh tadi. Ya. Oke. Baik. Ini sudah stop share screen ya? Saya share lagi begitu ya? Iya, Pak. Share screen lagi. Oke. Sudah terlihat layar saya ya? Layar komputer? Ya, sudah. Bapak Ibu, di komputernya sudah ada simbol seperti ini? Sudah belum ada simbol ini? Simbol mana tuh Pak? Simbol apa sih? Sudah ya. Nah itu yang belum berarti terlewat melihat tutorialnya ya Bapak Ibu. Yang mana Pak? Di bagian akhir proses menginstal video ada tutorial supaya muncul shortcut-nya. Jadi simbolnya kan mudah. Jadi kalau saya ingin membuka aplikasi tracker, tinggal klik saja ini sekali saja klik. Klik sekali. Tunggu lama, biarkan dulu, nanti muncul trackernya. Mohon tidak diklik berkali-kali Bapak Ibu. Kalau diklik berkali-kali, nanti akan muncul banyak. Jadi ketika klik sekali tidak ada reaksi, biarkan saja. Dia sedang loading dulu. Baru muncul seperti ini ya sekali. Baik, mungkin sampai sini sudah Bapak Ibu ya, kan sudah praktek ya. Kemudian open ini kan, tinggal open saya di sini nih, simbol open ini. Open, kemudian cari, jangan yang contoh ya. Cari yang tadi ya, cari yang hasil buatan sendiri. Tadi ada di, kemudian di data. Sebentar, mana datanya ya? Oh ini data. Kemudian di 2001 ada di Damba ya, di Damba. Kemudian bahan Zoom meeting. Kira-kira video mana yang mau dicoba? Bidang miring ya, yang beda mungkin ya arahnya ya. Bidang miring, Pak. Iya, bidang miring. Oke. Nah, ini ya. Kita tes. Ini kebetulan Bapak Ibu pas dibuka posisi kameranya benar waktu perekaman. Dari kiri ke kanan dan tidak jungkir. Tidak jungkir ya gambarnya ya. Iya. Nah, ini. Ini frame-nya yang kosong tuh. Frame kosong ini. Ini frame kosong. Nah, baru di rem sini, baru mulai gerak. Nggak apa-apa. Nah, udah selesaikan sedikit frame-nya ya. Baik, balik lagi. Nah, seandainya terbalik, Bapak Ibu, untuk membetulkan posisi, tinggal di sini, di video ini, tinggal diklik kanan. Klik kanan, filter, new, kemudian rotate. Rotate. Nanti mau kemana di rotasinya? Gitu ya.
Mau ke sini dibalik, atau mau ke sini gitu ya. Gitu ya. Atau saya balikan lagi. Ini ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jangan khawatir kalau terbalik videonya, tidak apa-apa. Nanti di-rotate saja ya. Bisa di-rotate, bisa di-reverse. Coba-coba saja, jangan takut Bapak Ibu ya. Tinggal klik kanan, explore apa fungsi yang ada di sini. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, gunakan mouse ya Bapak Ibu ya. Sudah menggunakan mouse ya? Ya, sudah. Ya. Karena kalau memaksa menggunakan mousepad, insya Allah pegal tangannya ya. Mengapa? Ini mau zoom, tinggal scroll ke depan. Mau mengecilkan, scroll ke belakang. Scroll, mudah gitu ya. Menggerakkan, nah tinggal digerakkan gitu aja. Gitu ya. Jadi mudah. Kalau pakai mousepad, insya Allah susah. Susah. Baik. Nah, premnya Bapak Ibu, biasanya kalau di HP premnya banyak. Kalau di HP biasanya. Premnya banyak tuh. Banyak sekali premnya ya. Sangat detail ya, resolusi tinggi ini biasanya. Banyak sekali. Ini kesal nunggunya ya. Kesal nunggunya. Nah, frame ini bisa diubah-ubah di sini, Bapak Ibu. Frame-nya bisa diubah di sini. Ini artinya satu frame gerakannya. Nah, kalau 4, berarti gerakannya 4 frame lompat-lompat ya. Frame ke 1, frame ke 5, frame ke 9 dan seterusnya gitu ya. Coba lihat efeknya. Lebih cepat. Tapi kalau waktu tetap, walaupun diubah frame-nya, kecepatannya tetap hitungan detiknya. Yang berkurang jumlah frame-nya. Tapi ini berpengaruh ke sedikitnya data nanti. Karena frame-nya kan sedikit. Kalau yang satu tadi, datanya banyak. Gitu Pak Ibu ya. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu, kita tentukan dulu frame awalnya. Geser saja ini. Tinggal digeser ini. Geser sampai di mana. Terus, sampai tangannya di sini udah mau nih, lepas. Balik lagi. Sini ya? Ini ya? Oke. Tinggal diklik kanan. Set. Start frame. Gitu. Lanjut lagi Bapak Ibu ke kanan. Teruskan. Sampai di sini ya. Maaf. Kelebihan. Nah, sampai sini ya. Tinggal klik kanan lagi, set, and frame. Tinggal dicoba lagi. Sudah dapat datanya ya, segini ya. Apakah cukup jelas Bapak Ibu gambarnya? Jelas. Jelas ya, walaupun ada bayangan di akhir ya. Tidak apa-apa, nanti di judgement aja di mana titiknya ya. Gitu. Baik. Nah, langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Pertama kan membatasi frame-nya ya, mengambil frame yang memang mau dipakai. Langkah yang kedua apa? Kalibrasi. Boleh kalibrasi. Berarti mana nih? Kartesius dulu. Boleh Kartesius dulu, boleh kalibrasi dulu. Bebas. Terbalik pun tidak apa-apa ya. Iya. Kita coba kalibrasi dulu ya. Stick saja ya, karena ini kan panjang gitu ya. Caranya shift klik di sini dan shift klik di sini. Kalau dirasa kurang presisi, di scroll aja ke depan. Geser lagi. Terlihat ini kan. Iya. Tinggal digeserkan. Digeserkan lagi. Nah, kemudian di sini sebelah kanan juga sama, letakkan di sini. Shift klik lagi. Jadi. Nah, betul kan? Tracker tidak tahu jarak. Jaraknya berapa ini? 700 meter. Besar sekali. Padahal hanya 85 cm. Ini kalau dalam satuan meter berarti berapa? 0,85 ya? 0,85. Nah, ganti saja nih, diklik di sini. 0,85 enter. Nilainya sudah 0,85 meter. Kalau sudah jadi, ini bisa diklik kanan. Ada apa nih? Ini kan ini ya, garis di kalibrasi ya. Coba klik kanan. Nah, dari sini. Nah, ini ada fungsi lock, Bapak Ibu. Khawatir tidak sengaja tergeser lagi kalibrasinya. Jadi memendek atau memanjang, di lock saja.
Kunci. Ya udah, kalau itu langsung diklik di sini. Nah, sudah. Ini tidak hilang, tapi hanya sembunyi. Ini bisa muncul lagi kan. Gitu ya. Apalagi setelah kalibrasi? Nah, ini. Koordinat. Ya, ini tinggal klik saja. Nah, kalau membahas bidang miring secara apa namanya? Khusus topik bidang miring, sebaiknya di sini posisinya. Maaf, digeser dulu. Gitu ya. Gini posisinya. Tapi kalau sedang membahas GLBB, bagaimana sebaiknya Bapak Ibu? Sesuai dengan gerak bidang. Iya, geser saja ini. Gitu. Kurang. Saja. Kurang ya? Oke. Sedikit lagi. Sedikit lagi? Oke. Saya nurut saja, Bu. Oke, cukup ya. Bapak Ibu perhatikan ini ada strip di sini yang kecil. Iya. Terlihat strip ini? Saya perbesar ya. Nah, ada strip ini nih. Terlihat ya? Ya. Apa itu strip itu Bapak Ibu? Apa X positif. Penanda sumbu positif. Betul, X positif. Berarti ke sini X negatif. Ke sini Y positif, ke sini Y negatif. Oke, sudah ya. Ini pun sama. Coba klik kanan, ada apa saja di sini? Di sumbu ini. Klik kanan. Oh, ada lock di sini nih. Kunci saja ya. Nah, kunci saja. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ini ada fitur yang penting di sini. Ini saya tunjukkan pakai penunjuk mouse-nya nih. Segitiga ke bawah ini sudah terlihat ya? Iya. Ini rangkuman kegiatan kita Bapak Ibu. Saya klik di sini. Nah, Bapak Ibu sudah mengkalibrasi, namanya kalibrasi stick A. Dan Bapak Ibu sudah membuat sumbunya, mengatur sumbunya, itu aksis. Itu ya Bapak Ibu ya? Di sini nih letak rekamannya. Rekaman kegiatan Bapak Ibu. Nanti langkah-langkah ini bisa dihapus lagi kalau salah. Tinggal di-delete. Misalnya aksis atau kalibrasi. Ini yang aktif kan aksis ya. Kalau kita ingin aktifkan yang kalibrasi, tinggal diklik di sini. Maka berubah jadi kalibrasi. Kalau kalibrasi ini dirasa salah, tinggal diklik, tinggal di... Oh, delete-nya mati. Mungkin ini yang di-lock. Iya, ke-lock dulu. Oke. Nah, baru bisa di-delete gitu ya, Bapak Ibu ya. Buat lagi dari awal. Oke. Sudah 2, kita hit lagi ya. Kita sembunyikan lagi. Berikutnya apa Bapak Ibu? Membuat ya, trackingnya ya, tracking. Ketik create point mesh ya. Nah, muncul di sini masa A. Kita klik lagi di sini. Ada 3, kalibrasi, aksis, dan masa A. Aktifkan dulu yang masa A, Bapak Ibu ya. Kalau ini aktifnya, ketika tracking ini tidak akan berhasil. Tidak berhasil. Tracking tidak akan berhasil. Mengapa? Karena ini fungsinya sedang kalibrasi. Untuk supaya berhasil, ini langsung klik yang ini, mesh A. Oh, iya. Nah, ini muncul ini aktif ini yang mesh A-nya. Baru dilacak dengan cara shift klik. Shift klik kalau ingin presisi berarti diperbesar saja. Nah, di tengah ya. Nah, terus ya. Ini yang Bapak Ibu tanyakan sebagai pengambilan data secara manual atau tracking manual. Jadi ada proses mengukur siswa ini ya. Seperti mengukur panjang buku menggunakan penggaris. Kalau ini kan mengambil jarak dan juga mencatat waktunya, gitu, posisi setiap saat. Saran saya untuk siswa ya harus manual, jangan otomatis. Kalau otomatis nanti software yang ngambil posisi, seret saja udah ketemu, gitu ya. Jadi ini di judgment. Tapi kelemahannya kalau otomatis bisa jadi salah tracking. Kalau dianggap benda yang sama warnanya nanti ke track juga gitu ya. Makanya harus kontras betul gitu ya. Saya lanjut Bapak Ibu ya.
Ibu sudah ya? Sudah. Bagaimana datanya? Sesuai harapan tidak Bapak Ibu? Tidak. Ini kurva X terhadap T sesuai harapan tidak? Halo Bapak Ibu, masih mendengar suara saya? Masih. Iya, sesuai harapan tidak ini kurvanya? Sesuai teori tidak? Sesuai sih teorinya. Ya, melengkung. Tapi agak melengkung. Iya, kurang melengkungnya ya. Kurang. Karena memang kurang dipercepat ini kan. Kurang panjang. Ya. Kemudian plot ini tidak hanya satu, bisa jumlah yang lain, tambah yang lain plotnya ya. Bisa sampai 3. Saya 2 saja ya, saya 2. Pakai plot 2. Oke. Yang satu XT, yang satu lagi X. Yang satunya V ya, VX-nya ya. VX. Nah, ini VX-nya. VX-nya zigzag ya, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya ini kan polanya linear ya, VX-nya. Nah, lanjutnya kita ingin mencari percepatannya ya. Percepatan diperoleh dari mana Bapak Ibu? Bisa dari dua-duanya ya. Dari sini dan dari sini. Saya langsung saja dari yang PX terhadap T dulu ya. Ini PX bukannya, saya lupa. Sebentar. PX yang ini ya. Klik kanan sini, klik kanan, kemudian analyze. Oh, maka muncul data tool. Nah, ini garis ini bermakna tidak Bapak Ibu? Garis-garis ini. Bermakna tidak Bapak Ibu? Garisnya. Tidak sih. Tidak. Mengapa tidak? Garis ini hanya menghubungkan penghubung dua titik terdekat. Dua titik. Iya. Ya sudah, hilangkan saja. Ini nih, lain sini ya. Hilangkan saja. Yang kita perlukan adalah kurva, gitu ya. Nah, titiknya saja. Ya, caranya analisis kurva fit di sini diaktifkan. Nah, ini kurvanya mau apa? Tinggal dipilih ya. Nah, kebetulan ini kan V terhadap T, berarti harusnya linear. Muncullah persamaan ini. Vx sama dengan A dikali T plus B. V, berarti ini dimensinya kecepatan ya, meter per second. Nah, maka ini juga harus meter per detik. Ini ada detik, berarti di sini A-nya harus menjadi meter per sekon kuadrat. Meter per kuadrat. Berapa A-nya? Percepatannya 1,5 kali 10 pangkat 0. Itu 10 pangkat ya. Jadi 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, itu ketemu ya A-nya. 1,5. Bapak Ibu mohon ingat-ingat ya, A-nya 1,5 meter per sekon kuadrat. Oke, saya tutup lagi ya. Kita coba yang ini sekarang. Klik kanan, yang kurva X terhadap T ya. Analisis lagi. Nah, sekarang kita buang yang tadi di sini, yang markers. Buang ini. Nah, tinggal kurva ini yang ada ya. Kurva ini yang ada. Lines-nya perlu tidak Bapak Ibu? Lines ini. Tidak juga. Matikan saja. Nah, ini sudah ada nih, fittingnya sudah jadi. Tuh, sudah jadi fittingnya. Tapi fittingnya masih linear ya Bapak Ibu ya. Fittingnya masih linear. Kita ganti ini. Linear menjadi apa? Parabola. Ya, persamaan kuadrat ya. Jadi X sama dengan A kali T kuadrat tambah B kali T. Ini yang simbol apostrof ini kuadrat ya, pangkat ya. Karena 2 berarti kuadrat kan di sininya. Jadi A kali T kuadrat tambah BT tambah C. Berapa A-nya Bapak Ibu? Hanya 7,4 kali 1. Eksponen min 1. Kali 10 berarti berapa? 0,75. 0,75. Yang tadi berapa ya? Yang tadi 1,5. 1,5. Ini 0,75. Berapa kalinya itu? Separuh. Setengah. Jadi ini setengah A ya. Yang A besar ini adalah setengah A kecil ya. Iya. Ya, gitu. Ketemu rumusnya ya. Iya. Dan selanjutnya Bapak Ibu. Berarti ini B milik siapa nih? B berarti dimensinya
Dimensinya kecepatan. Meter per sekon, karena ada sekon supaya jadi meter di sini ya. Berarti ini kecepatan awalnya berapa? Ya. Nah, kemudian C-nya berarti posisi mula-mula. Posisi mula-mula -3. Berarti 0,00. Ya udah itu 0 sebetulnya gitu ya. Cuman meleset dari ini. Sedikit meleset saja. Gitu ya, 0 berarti itu. Ketemulah persamaannya untuk GLBB. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Simpannya bisa file zip tab ya. Kalau zip tab nanti yang tersimpan itu TRK. Terlihat TRK ya? TRK itu hanya pekerjaan kita saja, videonya tidak ada. Akan muncul videonya kalau file TRK-nya itu ketika di-save di satu folder kan nanti dengan video, di copy lagi videonya. Nanti dikasihkan ke siswa, siswa buka di laptopnya akan terbuka. Tapi kalau TRK saja tanpa video, ketika dibuka di laptop yang lain akan blank putih ini videonya. Tapi kalau jejaknya ada, kurvanya ada, tapi blank videonya nggak ada. Itu yang TRK ya. Kalau TRJ, ship project, kemudian nanti di ship S di sininya. Nah, kasih nama nanti jadi TRJ. Itu sudah termasuk videonya. Gitu, di save saja gitu ya. Begitu Bapak Ibu, alhamdulillah sudah jam 15 ya. Sesuai jadwal. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum ditutup? Berarti nanti untuk pengirimannya yang TRZ sama LKPD saja ya Pak? TRZ sama LKPD, cukup 2 file saja, betul, bagus. Yang TRK-nya enggak berarti? Tidak usah, tapi kalau latihan boleh, TRK-nya boleh di-save gitu ya. Bandingkan besar filenya yang mana yang besar ya. Seperti apa nanti hasilnya kalau dibuka lagi. Baik, kalau sudah, sekali lagi mohon yang hadir di sini mengisikan nama, yang belum ya, mengisi nama dan asal sekolah di chatnya ya. Kemudian kita foto bersama dulu ya. Aktifkan dulu kameranya Pak Ibu. Saya screenshot dulu ya. Oke, Bu Sri coba diaktifkan dulu Bu Sri ini. Ya. Oke, saya hitung ya. Saya screenshot nih. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Pikon ini ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, ada kekurangan. Jika masih kurang jelas, Bapak Ibu bisa diskusikan di WA Group dan juga di forum diskusi ya. Bapak Ibu, untuk forum diskusi sengaja saya tidak begitu aktif supaya Bapak Ibu bisa menjadi solusi bagi yang lain, karena itu menjadi unsur penilaian sikap. Adapun konfirmasi akan saya lakukan di Zoom meeting saja Bapak Ibu ya. Di Zoom meetingnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri saja dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan Pikon hari ini selesai. Mudah-mudahan kita bisa ada jadwal Pikon lagi untuk presentasi tugas Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Selasa siang atau Rabu siang kalau tidak bentrok jadwalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Ibu, silakan untuk live semuanya. Terima kasih semuanya. Silakan untuk live, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu untuk live. Izin duluan. Video recordingnya akan diberikan atau tidak Pak? Recording ini Pak.